الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, yang artinya ini merupakan salah satu kondisi di mana waktu tersebut adalah waktu yang cukup sering dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau kita berbicara tentang plot twist kegagalan yang hakiki adalah kalau berbicara tentang seorang pelari, maka dalam perlombaan larinya tersebut ia terjatuh hampir di garis finish. Sebelum garis finishnya dia terjatuh. Namun yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi perhatian kita, apakah pelari tersebut kemudian dia berpasrah? Dia menyerahkan apa yang terjadi, kemudian dia rela untuk disusul oleh pesaingnya yang lain, ataukah dia kemudian bangun kembali, kemudian ia menuju garis finish tersebut menyelesaikan pertandingannya. Inilah plot twist yang mungkin paling menyakitkan. Inilah mungkin bisa dikatakan kegagalan yang hakiki. Demikian juga seharusnya seorang mukmin. Ramadan belum berakhir. Ramadan masih tersisa meskipun tinggal sangat sedikit sekali. Maka seharusnya seorang mukmin berusaha untuk memaksimalkan waktu-waktu di akhir seperti ini. Tentu saja memaksimalkan kondisinya adalah dengan cara memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan berlalu sia-sia waktu detik demi detiknya. Tidak hanya sekedar menghabiskan waktu dengan perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Bukan berarti terlarang untuk kita berjualan. Bukan berarti terlarang kita untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Tidak demikian. Namun maksudnya adalah kita jangan sampai lupa bahwa Ramadan belum berakhir. Ramadan masih ada waktu-waktu yang tersisa yang seharusnya bisa kita lebih maksimalkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara hal yang juga cukup sering terlupakan bagi sebagian kaum muslimin ketika berada di penghujung bulan Ramadan adalah hendaknya ia memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, memohon, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana manusia yang ketika dia diminta, maka kebanyakan dari kita itu enggan untuk memberi. Atau mungkin sesekali memberi, it's okay, nggak masalah. Namun ketika seseorang seringkali diminta, maka kebanyakan dari kita itu enggan untuk memberi. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam.
Ketika Allah diminta, maka Allah senang kepada hamba tersebut. Semakin sering diminta Allah Subhanahu wa taala oleh seorang hamba, maka Allah semakin senang, semakin bergembira dan semakin cinta kepada hamba tersebut. Maka dengan kondisi seperti ini hendaknya setiap kita berusaha memperbanyak memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk urusan dunia kita apalagi untuk urusan akhirat kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu kita ketahui bahwa sebetulnya ibadah doa ini sangat identik dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wahai Muhammad, jika seandainya para hambaku bertanya tentangku, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa sungguh aku ini sangat dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Namun hendaknya mereka juga memenuhi panggilanku, beriman kepadaku agar supaya mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa ayat tersebut, satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman di tengah-tengah pembahasan seputar bulan Ramadan. Kita ketahui bersama ayat berkaitan dengan bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan seterusnya. Pertengahan pembahasan seputar bulan Ramadan Allah selipkan ayat doa seperti itu. Kata Imam Ibnu Katsir, salah seorang imam pakar tafsir, beliau menyebutkan diselipkannya ayat doa di antara ayat-ayat yang berkaitan seputar bulan Ramadan ini menunjukkan bahwa berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ibadah yang sangat identik dan sangat ditekankan untuk diperbanyak ketika bulan Ramadan tiba. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Banyak sekali momentum di mana Allah Subhanahu wa taala sangat relate dengan kondisi kita ketika di bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita dengan berbagai macam waktu selama di bulan Ramadan untuk mudah mengabulkan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara momentumnya adalah ketika sepertiga terakhir malam. Setiap sepertiga akhir di setiap malam di bulan Ramadan kita menunaikan ibadah sahur. Sahur juga merupakan ibadah. Kita melakukan santap sahur tanpa kita sadari. Sebagian kita tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu momentum di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengijabah, mengabulkan doa para hambanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, berkata kepada para hambanya, "May yad'uni fa astajibalah, wa may yastaghfiruni fa aghfiralah, wa may yas'aluni fa u'tiyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, di setiap sepertiga malam terakhir tersebut, siapa saja yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan, dan siapa saja yang meminta ampun kepadaku pasti aku akan ampunkan, dan siapa saja yang meminta kepadaku pasti aku akan berikan. Maka ini salah satu momentum di mana setiap hari di bulan Ramadan kita melakukan santap sahur, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah momentum berikutnya. Momen di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mudah mengijabah doa seorang hamba adalah ketika seseorang sedang berpuasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah ad-da'watul mazlum, doa orang yang sedang terzalimi. Ketika dia dalam kondisi dizalimi oleh orang lain, maka hendaknya ia berdoa. Kemudian yang ketiga adalah as-shaimu hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka adalah merupakan momentum Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengijabah doa orang tersebut. Kemudian lihatlah momentum terakhir yang mungkin bisa kita jelaskan di kesempatan kali ini adalah
Kata Nabi alaihi salatu wasallam, salah satu momentum di mana Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengijabah doa seorang hamba adalah ketika berbuka puasa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam redaksi yang lainnya, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tiga golongan orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah as-shaimu hina yuftir. Seorang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ini salah satu momentum di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengijabah doa seorang hamba. Maka hendaknya setiap kita ketika kondisi berbuka, jangan sampai kita hanya sibuk untuk mempersiapkan apa yang akan kita santap. Perbanyaklah berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ketika kondisi secara khusus kita berada di penghujung bulan Ramadan, hendaknya juga kita memperbanyak doa yang mungkin cukup familiar di tengah-tengah kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan, untuk banyak diampunkan atas dosa yang pernah atau banyak sekali kita lakukan. Di antara doa yang teriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah kesalahan kami. Kemudian di antara doa yang juga hendaknya diperbanyak oleh setiap kita di penghujung Ramadan secara khusus adalah hendaknya setiap kita meminta agar setiap amalan kebaikan, amalan ketaatan yang dilakukan selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan di sisinya. Di antara lafaz yang mungkin sampai kepada kita adalah Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Yang artinya adalah, ya Allah, terimalah siam kami, terimalah puasa kami, terimalah tarawih kami, qiyam Ramadan kami, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami, terimalah kekhusyuan yang kami upayakan, terimalah ketundukan kami dan setiap amalan ibadah yang kami lakukan, wa tammim taqsirana, dan maafkanlah, ampunilah setiap kekurangan dalam melakukan ibadah yang kami lakukan, ya arhamar rahimin, wahai Zat yang paling maha pemurah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah apa yang tadi kita sampaikan di khutbah yang pertama, maka hendaknya setiap kita berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan di akhir-akhir momen bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih ampunan, meraih begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ditawarkan kepada setiap hamba yang menginginkannya. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk memaksimalkan kondisi tersebut. Secara khusus tadi yang sudah kita singgung adalah perbanyaklah setiap kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus meminta doa kepada Allah ampunan, meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amalan yang diupayakan selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau apapun yang kita minta kepada Allah, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala masih sangat luas memberikan kesempatan kepada kita semua. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyatakan dalam sebuah syair, beliau menyatakan atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Jangan sampai kalian meremehkan suatu doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal engkau tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh sebuah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihamul laili la tukhti'u walakin lahal amadu walil amadi inqida'u. Doa itu diibaratkan seperti anak panah yang dilesatkan di tengah gelapnya malam.
maka pasti anak panah tersebut ia akan menancap pada targetnya di waktu yang memang sudah waktunya. Maksudnya adalah setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan kabulkan. Selama hamba tersebut tidak melakukan penghalang-penghalang doa, pasti Allah akan kabulkan. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang sahih, Allah pasti akan mengabulkan doa seorang hamba dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah langsung dikabulkan, cepat atau lambat ia pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya tersebut. Atau cara yang kedua adalah orang tersebut akan dihindarkan dari perkara atau musibah yang sangat besar disebabkan doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga daripada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah simpan sampai ke akhirat demi suatu hikmah yang mungkin bisa jadi tidak kita ketahui. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa memaksimalkan kondisi di akhir-akhir sesi di bulan Ramadan ini dengan cara memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah, secara khusus berdoa demi kebaikan dunia ataupun akhirat kita. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerima setiap amalan ketaatan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, kemudian memperbanyak ketaatan tersebut, memperberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah memberikan taufik agar supaya setiap kita bisa istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan tersebut sehingga ketika berlalunya bulan Ramadan kita termasuk daripada orang-orang yang meraih predikat ketakwaan di sisi Allah sebagaimana yang difirmankan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة